ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam, selamat tahun baru 2025. Selamat malam semuanya. Semoga malam hari ini kita bisa berjumpa, kita sangat luar biasa. Ya, jadi malam hari ini perjumpaan kita yang perdana melalui Bible Study. Sekalipun tadi malam sudah melalui rumah doa, tapi kita malam hari ini dalam Bible Study kita berjumpa lagi. Yuk kita satukan hati kita memulai, kita mengawali tahun ini dengan belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, di mana Engkau terus memelihara kami dari tahun 2024 hingga tahun 2025 ini. Engkau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami semua, Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sungguh luar biasa, sehingga pemeliharaan Tuhan atas setiap kami, hingga hari ini pun kami masih sehat, masih kuat, semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, henti-hentinya kami bersyukur atas setiap kasih dan anugerah-Mu, di mana setiap kehidupan kami, Kau terus pelihara terus, dan kami terus biar semakin hari, kami bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan kerjakan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersama-sama di dalam Bible Study ini yang akan dipandu oleh Pastor David Chang. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya, karena hikmat pengertian bagi kami. Terima kasih. Pastor Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hatiku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, perbaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hatiku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, perbaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Selalu bersyukur. Lebih luas dari samudra, perbaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Selalu
bersyukur, lebih puas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu yang begitu ajaib, yang telah Kau perbuat di dalamku. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi, tak terbatas di dalam hidup dunia Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia, karya-Mu di dalam kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melewati tahun baru 2025. Hari ini adalah hari pertama kami untuk mulai belajar firman Tuhan, dan berkatilah jemaat-Mu di sini dan mulailah bukalah pikiran hamba-hamba-Mu ini agar kami dapat menalar firman Tuhan dengan jelas. Tuhan Yesus, ini hanya dapat diberikan Engkau kepada kami. Oleh sebab itu kami mohon agar Engkau dapat memberikan kepada kami. Oleh sebab itu hamba mulai pendalaman Alkitab di awal tahun ini dengan bagaimana kita bisa mendeteksi argumen-argumen yang tidak masuk akal atau tidak valid. Tuhan Yesus, jauhlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan belajar tentang sesat pikir. Atau sebenarnya ini adalah bagian dari pelajaran yang namanya logika. Ya. Nah, ini adalah logical itu adalah logika, fallacies itu adalah yang tidak sesuai, logika yang tidak masuk akal. Fallacies juga boleh diterjemahkan sebagai menipu. Jadi logika yang menipu, saudara. Oke, nah ini adalah special edition, saudara. Ini adalah tool, alat untuk mempelajari apologetika. Saya mulai, saudara. Pernahkah Anda berhadapan dengan pandangan dunia, agama, kepercayaan, atau argumen yang tidak Anda ketahui cara menghadapinya? Terkadang Anda tahu ada yang salah, misalnya tidak logis, tetapi Anda tidak yakin mengapa. Percaya atau tidak, ini terjadi sepanjang waktu pada orang-orang, sepanjang waktu, sepanjang abad. Kita berada di dunia yang penuh dosa, tetapi meskipun demikian, saya benar-benar terkejut melihat betapa tidak logisnya orang-orang. Saya tidak mengatakan ini dengan enteng, saudara. Karena saya melihat kembali masa lalu saya sendiri dan malu sendiri. Karena pada saat itu ada saat-saat saya juga tidak logis. Bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa kebanyakan orang yang menganut sesuatu yang tidak logis itu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka tidak logis. Bahkan ketika orang-orang dibantah di zaman sekarang, mereka tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya sudah terbukti bersalah dan terus melanjutkan seolah-olah mereka tidak pernah dipalsukan mengenai sistem kepercayaan tertentu. Saudara,
saya mau cerita sedikit bahwa di Amerika dulu di SMA, di mata pelajaran SMA mereka mempunyai suatu mata pelajaran, ya selain IPA, IPS, matematika, mereka punya satu mata pelajaran namanya logika. Tapi entah di pemerintahan presiden mana sampai sekarang, mata pelajaran itu dicabut dari kurikulum SMA. Mengapa? Karena lebih baik orang tidak mengerti logika untuk memasukkan suatu paham kepada mereka. Ya, saudara mengerti maksud saya. Jadi Confucius juga berkata, lebih baik rakyat dibiarkan bodoh tetapi kenyang, karena itu mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi suatu kerajaan. Jadi mereka dibiarkan bodoh tapi dibiarkan kenyang, lebih aman. Udah biarin aja dalam kebodohan dia. Ya, kadang-kadang kita juga bilang suruh taat bodoh. Nah, itu nggak benar, saudara. Karena firman Tuhan itu pengen kita menjadi seseorang berpengetahuan, seorang yang cerdas. Di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah, saudara. Ya, dan penyesat itu paling gampang untuk masuk ke dalam orang yang tidak mau berpikir. Saudara, ada orang menulis, thinking is difficult. That's why they judge. Berpikir itu sulit, oleh sebab itu mereka menghakimi, ya, saudara. Nah, saudara, apa itu logika? Logika didefinisikan oleh kamus Merriam-Webster sebagai logika jika didefinisikan paling singkat adalah ilmu yang membahas prinsip formal penalaran. Ya, sederhananya logika adalah studi tentang penalaran yang benar atau yang salah, yang masuk akal atau nggak masuk akal. Logika adalah alat, tetapi bukan alat yang terbuat dari benda-benda material seperti atom, melainkan suatu konstruksi imaterial, alat imaterial, alat yang tidak kelihatan. Logika tidak memiliki massa. Oleh sebab itu Anda tidak dapat tersandung padanya di tengah malam. Namun, saudara, semua ciptaan Tuhan itu mematuhi logika. Yang memberi kita gambaran tentang bagaimana Tuhan menegakkan ciptaannya dengan cara yang masuk akal. Ya, saudara, matahari terbit dari timur ke barat dan besoknya pasti terbit lagi di timur. Ya, saudara, masuk akal. Air sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak akan penuh juga. Nggak pernah dari laut ngalir ke sungai. Ya kan, saudara? Bumi tetap ada walaupun keturunan satu dan keturunan lainnya hilang. Ya, saudara. Jadi semua yang ada di bumi ini mematuhi logika. Kalau enggak, sedikit aja berubah manusia akan langsung binasa, saudara. Nah, ya jadi kita harus ngerti semua ciptaan mematuhi logika. Nah, untuk mempelajari logika, saudara, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mendeteksi yang namanya kesalahan logika atau yang disebut sesat pikir, saudara. Kita pembahasan hari ini. Jadi, saudara, pemahaman dasar tentang aturan-aturan logika sangat penting untuk hermeneutika yang baik. Saudara, logical fallacies, kesalahan-kesalahan logika baik formal maupun informal ditentukan pada setiap bintang studi dan eksegesis Alkitab tidak kecuali. Jadi eksegesis Alkitab itu perlu yang dinamanya pengetahuan logika. Cuma saya sangat miris sekali ya, kenapa di S1 teologi di Indonesia sama sekali juga tidak diajari mengenai logika. Ya. Kesalahan logika adalah kesalahan pada penalaran yang terjadi ketika argumen yang tidak valid, tidak masuk akal, atau poin yang tidak relevan diajukan tanpa bukti apapun yang mendukungnya. Saudara,
Orang-orang sering menggunakan kesalahan logika ketika tujuan mereka adalah untuk menipu, meyakinkan orang lain. Saudara, berikut ini saya akan memberikan contoh-contoh beberapa kesalahan logika yang paling umum ditemui. Di sini saya akan membahas contoh-contoh logical fallacies dan aplikasinya dalam Alkitab, saudara. Saudara, Alkitab adalah kitab yang penuh dengan logika, ya. Saudara, ini contoh dari logical fallacies. Saya tidak akan bahas semua. Pertama, hasty generalization. Yang paling sering adalah ad hominem. Itu ada appeal to ignorance, argument from authority, appeal to tradition, red herring, dan post hoc ergo proper hoc. Ya saudara, saya tidak akan bahas semua, tapi hampir semua ini akan saya bahas. Nomor 1, ad hominem. Ini adalah logical fallacies yang paling sering digunakan penyesat, orang yang gak suka lah ya sama orang. Ad adalah kepada, ya. Hominem adalah orang, pribadi, atau dikenal sebagai serangan pribadi, saudara. Dan bukan argumen yang disampaikan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti melawan orang tersebut. Ad hominem merupakan jenis kekeliruan logika informal yang sering digunakan dalam debat. Jadi bukannya dia membahas argumentasi atau masalah itu, tapi dia langsung tembak pribadi orang tersebut. Jadi strategi retorika ini keliru karena otomatis otoritas, karakter, motivasi, sifat pribadi seseorang tidak relevan dengan kebenaran atau kesalahan argumennya. Saya kasih contoh. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu baru tinggal di sini selama 6 bulan. Apa hubungannya dia baru tinggal di sini 6 bulan sama apa yang dia bicarakan? Ya. Kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Jadi kalau nggak belajar ekonomi secara formal nggak mungkin ya benar secara ekonomi. Ya kan? Atau dengan satu contoh lagi, Paulus, ajaran kamu salah karena kamu bukan rasul yang asli. Serang pribadinya, bukan serang apa yang menjadi masalahnya. Ya. Jadi waktu satu orang memberikan satu argumen atau pengajaran, ya, orang itu serang dulu orangnya tersebut, pribadi orang tersebut. Yang kedua, barusan dia menolak argumen itu sebenarnya. Ya. Contoh sehari-hari ini, ya. Ini adalah perempuan pengen kasih tahu laki-lakinya diet yang benar tuh yang ngurangin nasi tahu. Nah, dia memberikan satu argumen. Terus yang laki-laki itu jawabnya bukannya, oh apakah benar ya nasi itu harus dikurangin, coba lihat kalorinya berapa, bukan. Jangan tembak pribadi perempuannya. Gendut aja sok-sok ngomongin diet. Nah saudara lihat ada aneh kan ya. Nah, apa yang aneh dengan percakapan pada gambar ini? Ya, ketika seseorang menjadi tidak boleh ngomongin diet hanya karena dia gendut. Ini adalah kesalahan berpikir yang dinamakan ad hominem. Ketika omongan si perempuan masalah cara diet justru dibalas dengan argumen yang mengarah kepada pribadi. Padahal seharusnya si laki-laki membahas tentang kebenaran mengurangi nasi sebagai cara diet yang efektif, tanpa perlu mengurus pribadi lawan bicaranya. Bukannya balas omongan secara argumentasi yang benar, malah menyerang fisik atau karakter si perempuan itu. Ya kan? Misalnya ada seorang guru atau apa ngomong di satu gereja gini-gini, tapi karena dia nggak suka apa yang dia ngomongin, langsung dia tembak karakternya. Nah, itu adalah ad hominem yang arti serangan pribadi, saudara. Oke. Saya akan bahas ad hominem yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita baca dulu 2 firman Tuhan di Galatia 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia.
Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara, dua problem serius di Galatia adalah penyerangan terhadap Injil Kristus. Orang-orang itu tidak mau dengar apa yang Paulus katakan. Cara paling gampang adalah serang otoritas Paulus sebagai rasul. Rasa Paulus itu bukan benar, itu palsu, itu guru yang mencari uang lah segala macam. Ya, karena mereka sebenarnya mau nyerang ajarannya. Paulus sangat prihatin tentang penyelewengan masalah anugerah keselamatan dari Yesus Kristus dan serangan terhadap Injil Kristus oleh kaum Yudaizer. Mereka masih bilang bahwa orang harus diselamatkan dengan mengikuti hukum Taurat, saudara. Ya kan? Nah, saudara, karena itu, saudara, Galatia adalah satu-satunya surat Paulus yang tidak memberikan pujian kepada pembacanya. Jika kita pikir, tampak aneh bahwa Paulus bisa memberikan kata-kata pujian bagi orang percaya di Korintus yang sangat duniawi, yang pecah belah, yang tidak bermoral dan belum dewasa. Namun tidak di Galatia. Perbedaan itu, seburuk-buruknya Korintus dengan imoralitas, masalah Korintus itu tidak banyak berhubungan dengan doktrin yang benar untuk keselamatan. Ya saudara, di Galatia itu adalah suatu tempat yang paling bahaya karena masalahnya bukan masalah imoralitas, pecah belah, tapi masalahnya doktrinnya itu udah ngaco, doktrin palsu. Ya saudara, karena itu paling bahaya gereja yang punya doktrin yang sesat, saudara. Dalam jemaat di Galatia di sisi lain, Injil itu sedang diruntuhkan oleh guru-guru palsu. Injil kasih karunia sedang diinjak-injak. Di tempat yang harusnya Injil diberitakan, namun tidak ada Injil di sana karena ada distorsi kebenaran Tuhan yang mengarah kepada kutukan daripada keselamatan. Saudara, salah satu cara paling ampuh untuk menyangkal pengajaran kebenaran adalah penyerangan terhadap pribadi yang mengajar. Gurunya dulu ditembak dia punya pribadinya. Saudara, dulu jemaat di Galatia telah menerima Injil Kristus dari Paulus dan telah percaya itu sampai beberapa guru-guru palsu datang untuk mengacaukan setelah Paulus pergi dengan menggunakan argumen ad hominem, tembak pribadi dari rasul itu. Mereka tidak hanya menyerang validitas pesan, tetapi juga otoritas mengajar. Guru-guru palsu berhasil meyakinkan jemaat di Galatia bahwa Paulus adalah rasul palsu tanpa ada penunjukan ilahi. Oleh sebab itu, saudara, lihat di Galatia 1 dan 2, oleh karena itu, saudara, pada awal surat Paulus di Galatia, Paulus langsung meniadakan salam pribadi dan segera mulai dengan penyertaan keaslian dan kerasulannya dengan rinci. Dalam salam yang singkat, Rasul meringkas otoritasnya. Ya, pesannya kebenaran dikatakan dan motivasinya alasan untuk berbicara. Ini adalah cara Paulus untuk melawan ad hominem, ya, untuk mengembalikan otoritasnya dan doktrinnya. Dia mulai surat kepada Galatia dengan menyebut dirinya sebagai rasul, bukan dari manusia atau melalui manusia, tetapi melalui Yesus Kristus dan Allah Bapa. Galatia 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, seorang rasul, langsung dia tekankan otoritasnya, bukan dari manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari orang mati dan dari semua jemaat saudara yang ada padaku kepada jemaat di Galatia. Saudara ya, jadi ini adalah contoh ad hominem di Alkitab. Saudara,
Ad hominem adalah kekeliruan logika informal yang mudah menimbulkan sakit hati. Bagaimana tidak, alih-alih menyerang membantah inti argumen, kekeliruan ini menyinggung bahkan menyerang lawan bicara secara personal bukan argumennya. Saudara, kasih Kristus seharusnya mendorong kita untuk tidak melakukan apologetika dengan semangat mau menghabisi karakter personal sesama kita. Nah, saudara jika di YouTube Anda lihat seseorang yang membalas apologetika dengan menghabisi karakter orang lain, saudara, itu jangan didengar. Itu adalah orang yang sedang melakukan ad hominem. Nanti kita bahas di selesainya pelajaran ini, saudara. Dalam argumentasi, fokuslah pada argumen. Jangan fokus untuk menjatuhkan lawan secara personal. Apalagi dalam diskusi tentang iman. Kepercayaan seseorang bisa sangat sensitif. Bukan hanya karena berkaitan dengan kehidupan intelektual mereka, tetapi juga terikat secara personal, bahkan seluruh kehidupannya. Kita perlu tahu diri untuk tidak memaksakan diri lebih jauh selain yang diperlukan. Ketika kita mendesak orang untuk keluar dari kepercayaan yang salah, dia harus tahu bahwa sebenarnya kita peduli dan mengasihi dia. Saudara, Yesus juga pernah difitnah atau diserang karakternya. Ya, Perikop Injil hari ini merupakan salah satu buktinya. Fitnah bermula dari pelayanan Yesus berupa mengusir dari suatu setan yang membuat orang itu bisu. Saudara, ketika setan itu keluar, meninggalkan orang yang telah dibungkam atau dibuatnya bisu dapat berbicara atau berkata-kata. Peristiwa pengusiran atau penjemputan tersebut akhirnya menimbulkan keheranan, takjub di antara orang banyak. Nah, saudara, dari orang Farisi, dari antara mereka, bukannya melihat kenapa Yesus bisa lakukan itu, apakah dia Tuhan, tetapi langsung menyerang pribadi Kristus. Dari antara mereka yang menyebar fitnah itu berbunyi, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, penghulu setan. Ya, dia langsung serang bahwa Yesus adalah setan yang menggunakan kuasa setan, roh setan. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang menghujat, ya, udah benar-benar tahu bahwa itu nggak mungkin kalau bukannya dari Allah, menghujat Roh Kudus, maka itu sebenarnya udah menolak Kristus dan tidak dapat diampuni. Sang penyebar fitnah rupanya bukan seorang cerdas. Kalau mau berpikir secara logis, berpikir secara masuk akal, bagaimana penghulu atau pemimpin setan dapat bekerja sama dengan Yesus untuk mengusir setan yang ada di dalam diri seseorang sampai orang itu tidak omong alias bisu. Dalam bahasa sepak bola, apakah itu namanya gol bunuh diri, saudara, yang menguntungkan pihak lawan? Sang penyebar fitnah rupanya tidak berpikir seperti itu. Yang penting Yesus difitnah. Paling nggak ada orang-orang yang masih bisa gue bohongin. Ini orang-orang ini semua kan nggak pinter, yang nggak pernah belajar critical thinking, yang nggak pernah bayar logika. Asal aku ngomong Yesus adalah Beelzebub, mereka pasti percaya. Nah, itu bahaya, saudara. Yesus difitnah dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, penghulu setan. Artinya, Yesus bisa mengusir setan seperti itu hanya karena dibantu atau diberi kuasa oleh penghulu setan. Yesus tidak mempunyai kuasa apa-apa. Jadi jelas, saudara, serangan itu bertujuan untuk mencemarkan dan merendahkan pribadi Yesus dan kuasa yang bekerja di dalam dia. Fitnah itu juga bertujuan untuk menolak apa yang Yesus lakukan. Ya, kalau misalnya untuk menolak argumen yang seseorang katakan, paling gampang serang pribadinya, saudara. Jatuhin aja pribadi sekarang. Tapi itu itu dari setan. Sekalipun itu telah membuat orang heran. Bagaimana reaksi atau sikap Yesus atas fitnah yang ditujukannya? Yesus juga tidak perlu bereaksi secara emosional atau juga secara bodoh melakukan ad hominem juga, serang pribadinya balik. Enggak. Kita adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Cara ngomong kita mempengaruhi pikiran orang terhadap Kristus. Karena itu kita tidak boleh lakukan secara ad hominem juga. Kita harus balas dengan cara logika, saudara. Nah, ya, di sini kita akan belajar. Yesus merasa tidak perlu bereaksi secara emosional atau merasa kebakaran jenggot. Yesus menghadapi ad hominem itu dengan tenang.
Namun, Yesus juga merasa perlu memberikan klarifikasi supaya orang lain yang mendengar fitnah tersebut bisa melihat kebenaran, dan kebenaran sejati selalu pada ada Yesus, bukan pada setan-setan manapun, bukan pada penyebar fitnah, siapapun dia dan kapanpun fitnah melakukan aksinya. Entah di zaman Yesus, entah saudara di zaman digital ini. Saudara yang ad hominem saya di digital, zaman digital di Bible Exegesis Channel itu udah banyak, saudara. Ya, tapi saya tidak pernah bereaksi untuk itu, karena memang tujuannya itu untuk menolak ajaran saya dengan cara melakukan serangan pribadi terhadap saya. Nanti Eko udah sering ketemu itu. Nah, saudara, itu adalah yang pertama, ad hominem. Dan yang kedua, saudara, kesalahan dalam logika yang kedua kita namakan red herring, saudara. Ya, red herring itu ini ikan asap, ikan warna merah asap, ya. Nah, saudara, red herring adalah strategi untuk menghindari pertanyaan atau isu sebenarnya akan dibahas dengan memperkenalkan sesuatu yang tidak relevan dalam diskusi. Ya, saudara, istilah red herring berasal dari praktik menggunakan ikan asap beraroma kuat, yaitu herring, untuk melatih anjing pemburu. Ya, aroma tersebut digunakan untuk mengalihkan perhatian anjing dari jejak awal, yang berfungsi sebagai metafora untuk informasi yang menyesatkan atau mengganggu dalam argumen. Ya, strategi semacam ini digunakan luas, tetapi mungkin paling menonjol ini sering dilakukan di kalangan politisi. Atau kalau di bahasa dark psychology itu namanya deflektor, saudara. Jadi ada orang memberikan argumen, dia nggak mau argumen itu dibahas, dia lempar ke deflect, ke sesuatu yang tidak, sesuatu argumen yang benar tetapi tidak ada hubungan dengan itu, saudara. Misalnya ketika ditanya tentang ekonomi, seorang politisi akan sering berbicara tentang kekagumannya terhadap kelas pekerja atau menyebut temannya Fred yang lebih baik dari sebelumnya. Ini mungkin anekdot yang baik tetapi gagal menangani isu ekonomi aktual yang diangkat. Nah, ini red herring, saudara. Ya, ikan herring, ikan asap, aromanya ini kuat sekali. Ya. Nah, ini kadang-kadang dipakai untuk ngelatih anjing pemburu, ya. Apakah dia masih fokus kepada masalah atau argumen yang sesungguhnya? Saudara, ini adalah seseorang yang lagi ngomong argumentasi. Saudara, argumen itu ada di sini. Tetapi dia pakai deflection, saudara, ya. Memakai red herring ini agar fokus dari anjing ini kepada ini, mangsanya teralihkan kepada red herring ini. Contoh, saudara, dalam ranah teologi, argumentasi semacam ini juga sering digunakan. Segala jenis argumen yang tidak menangani isu tersebut secara teknis adalah red herring. Dan sangat penting untuk dicatat bahwa red herring biasanya merupakan argumen yang kuat dan persuasif. Mereka tidak membuktikan poin-poin apapun yang diperdebatkan. Berikut ini adalah beberapa contoh. Contoh satu yang mengenai alkohol. Pertanyaan, haruskah atau bolehkah orang Kristen minum alkohol? Orang itu nggak mau jawab itu, saudara. Dia deflect. Pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Apa hubungan sama haruskah orang Kristen minum alkohol? Jadi seakan-akan dia bicara apa? Yesus berkata orang Kristen boleh minum alkohol. Nah, gitu. Red herring kedua, saudara. Alkohol umumnya digunakan dalam budaya kuno untuk tujuan pengobatan. Gak ada urusannya ngomongan ini sama apakah orang Kristen boleh minum alkohol. Ini adalah red herring, saudara. Ya. Meskipun kedua poin ini menarik, tidak ada satu poin yang benar-benar membahas apakah seorang Kristen boleh minum alkohol. Yang penting kedua red herring tersebut adalah benar secara faktual. Tetapi itu tidak berarti keduanya relevan untuk menjawab pertanyaan yang sedang dibahas. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa memang benar Yesus mengubah air menjadi anggur, merupakan argumen yang baik untuk orang Kristen untuk dapat minum alkohol. Tetapi
alihkan argumen tersebut ke hal yang lain. Misalnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Oleh karena itu, orang Kristen harus membangkitkan orang dari kematian. Yesus lakukan kayak begitu juga. Saudara, tidak konsekuen ini. Ini tampaknya merupakan proporsi yang tidak berhubungan. Hanya karena Yesus sendiri melakukan secara tidak otomatis berlaku langsung untuk kita. Saudara, sebagai pengikut Kristus kita harus disalib. Apakah Anda sama saya harus disalib juga untuk benar di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Ya, orang bicara itu adalah sebagai sesuatu yang red herring, saudara. Ya, saudara, ini adalah red herring. Nanti Anda akan banyak melihatnya di dalam Alkitab. Paling tidak Anda tahu bahwa ini adalah salah satu untuk mendeflect, saudara. Ya, appeal to authority. Ya, dia kekeluaran argumen karena mereka menggabungkannya kepada otoritas sebenarnya, bukan karena kata itu benar atau salah, tetapi mereka melihat di otoritas untuk percaya hal itu, bukan karena itu masuk akal. Jadi appeal to authority adalah kekeliruan argumentum ad authoritatem, atau dikenal sebagai appeal to authority. Didefinisikan sebagai mengacu pada suatu otoritas yang memberikan bukti, padahal otoritas tersebut bukanlah otoritas yang sebenarnya. Atau bahwa suatu klaim benar hanya karena orang lain, dalam kurung yang dianggap mempunyai otoritas mempercayainya. Contoh, saudara. Saya pakai contoh saya aja ya. Guru. Bukankah itu adalah figur otoritas yang harus kita dengar? Saudara, ada guru-guru yang Tuhan yang memiliki karunia khusus yang telah dipanggil dan dikaruniai melalui Roh Kudus untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus dalam pengetahuan dan kasih karunia Tuhan dan mengabadikan kita Yesus Kristus. Demikian juga memang kita semua harus membangun dan memperkuat iman kita dan diperlengkapi untuk pelayanan pekerjaan, dan Tuhan menggunakan guru untuk membantu kita dalam hal itu. Saudara, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari saudara-saudari kita di dalam Kristus. Ada banyak hal yang Anda harus pelajari dari guru. Tetapi apakah itu membuat Anda bilang, apa yang guru katakan itu pasti benar? Nah, ini adalah appeal to authority. Appeal to authority punya logical fallacy, saudara. Ya, saudara, tunggu. Saudara, iman Anda yang Anda pelajari di dalam Alkitab, saudara, itu Anda mempunyai tanggung jawab untuk Anda bertanggung jawab kepada Yesus sendiri. Ya, saudara, guru memang diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tetapi guru sendiri bukan otoritas. Otoritas adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi seperti jemaat di Berea, Paulus itu puji jemaat di Berea karena mereka tidak percaya, istilah tidak telan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi mereka dengan teliti dan bertekun untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk mempelajari apakah yang Paulus katakan itu benar atau salah. Itu yang benar, saudara. Jadi istilah gini, jangan menaruh seluruh iman Anda pada seorang manusia. Anda akan kecewa, tetapi taruhlah iman Anda pada otoritas yang benar, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara, kita tidak boleh menaruh iman kita, oh dia adalah apa, karena itu apa yang semua yang dia katakan itu adalah benar. Itu adalah appeal to authority fallacy, saudara. Ya. Dan appeal to authority kadang-kadang orang bisa pakai kepada begini. Kamu harus melakukan itu karena bos yang ngomong. Nah, dia pakai otoritas untuk memperkuat argumennya.
Nah, kalau ada orang yang sering menggunakan otoritas, saudara, untuk itu kemungkinan besar argumentasinya adalah salah. Ngapain dia nambah bobot kepada argumennya dengan menggunakan otoritas? Ya, saudara, ngomong-ngomong aja. Itu adalah appeal to authority. Ya, saudara, kita sudah belajar 4. Pertama adalah ad hominem. Yang kedua adalah red herring, appeal to authority. Dan yang sekarang adalah false dilemma atau limit option fallacy. Saudara, limit option fallacy adalah kepada orang memberikan argumen, mereka tidak memberikan banyak opsi. Ya, misal contoh gini. Papa hari ini kasih saya pergi, kalau enggak saya mati. Nah, licik kan itu istilahnya. Kan masih ada cara lain gitu loh. Atau misalnya, Papa kalau hari ini enggak kasih saya pergi, saya tidak akan menjadi orang yang berguna. Apa hubungannya gitu ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab, argumen sesat yang terkait dengan dilema palsu, false dilemma atau limiting option fallacy juga dikenal sebagai kekeliruan tengah yang dikecualikan. Jadi kekeliruan yang benar itu tidak dibahas. Jadi dikasih 2 opsi yang tidak rasional gitu. Contoh, Anda menolak penciptaan Alkitab atau Anda tidak rasional. Anda tidak menolak penciptaan Alkitab, karena itu Anda tidak rasional. Nah, seperti kekeliruan sebelumnya, retorika ini menekan orang percaya untuk menolak kepercayaan karena takut dianggap tidak rasional. Wah, kalau gitu saya harus tolak penciptaan Alkitab. Kalau enggak saya tidak rasional. Nah, ini adalah suatu argumen yang sangat sesat. Ini juga melakukan kekeliruan argumen ad baculum. Kekeliruan dilema palsu berasumsi bahwa 2 opsi menghabiskan rentang pilihan yang lain. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Dalam Kejadian 3 ayat 1, ular yang licik membingungkan Hawa secara keliru menyarankan bahwa perintah Tuhan adalah makanlah dari semua pohon atau jangan makan dari pohon manapun. Merupakan suatu argumentasi menciptakan dilema palsu. Ya. Argumen di atas juga dapat dianggap melakukan kekeliruan mengemis pertanyaan. Petitio principi atau metalaran yang silkular melingkar itu banyak sekali dilakukan oleh orang yang manipulatif, saudara. Dia pakai putar melingkar gitu ya. Karena jika kita berasumsi bahwa kesimpulan benar, maka premis mayornya pun benar, padahal tidak. Akan tetapi argumen tersebut tetap gagal. Jadi sejalan dengan menerima Alkitab tanpa alasan, pertimbangkan argumen ini. Iman melibatkan percaya tanpa dasar. Anda beriman kepada Alkitab, oleh karena itu Anda percaya kepada Alkitab tanpa dasar. Itu sesat sekali, saudara. Saudara, ini adalah silogisme yang bergantung pada premis mayor. Akan tetapi premis mayor tampaknya merupakan primasi yang benar. Nanti saya akan jelasin kata-kata ini. Ini adalah deskripsi umum tentang apa itu iman. Bahkan tampaknya konsisten dengan Ibrani 11 ayat 1, tetapi cara pemakaiannya adalah salah. Argumen tersebut sebenarnya tidak valid karena mengandung kekeliruan aksidental. Saudara, sekarang kita beralih kepada hasty generalization, ya. Kalau ini harusnya udah jelas, ya. Ketika seorang mengambil kesimpulan dengan menggeneralisasi sesuatu. Contohnya gini, saudara. Seorang perempuan itu udah punya 3 mantan, dan mantan-mantannya itu menimbulkan luka hati kepada perempuan ini. Ya, nah akhirnya seorang wanita kenal sama satu laki-laki, ya, sehabis move on dari mantan-mantannya. Tapi laki-laki waktu perempuan ini ingin lebih lama bersamanya, tapi laki-laki bilang sudah malam saya harus pulang. Ya, akhirnya perempuan itu melakukan fallacies, hasty generalization yang berkata, semua cowok sama saja. Enggak semua cowok sama saja. Pak Kelvin beda, Pak Sugi beda. Enggak semua cowok kayak begitu. Ya, jadi karena perempuan ini mengalami kisah cinta yang buruk sama 3 mantan, dia menangis menjerit-jerit, semua cowok sama-sama.
Walaupun cowok itu sedang gak bisa lama-lama sama kamu, tapi mengambil kesimpulan semua cowok itu sama dari 3 mantan yang jelas salah itu, ya nggak benar gitu saudara. Itu adalah hasty generalization, generalisasi, semuanya dipukul rata. Ada satu contoh lagi misalnya, seorang sedang berjalan sama temennya, tiba-tiba dia lihat ada satu mobil jalan, main asal belok aja tanpa kasih sen dan kayak ngelihat kirinya ada motor atau enggak. Akhirnya temennya itu berkata sama temennya, pasti perempuan. Nah saudara, nggak semua perempuan menyetir seperti itu. Ya pengemudi kendaraan yang sembarangan langsung digenerasi, itu pasti perempuannya. Tidak saudara, Ibu Yeni nggak seperti Ibu Yeni, itu lebih hebat dari laki-laki. Jadi itu bisa aja laki-laki yang nyetir. Nah tetapi kebanyakan orang melakukan suatu argumentasi yang salah, yang langsung dicap, yang langsung dengan cepat dicap, itu pasti perempuan. Nah itu adalah contoh dari hasty generalization. Di Alkitab banyak, jadi saya tidak bisa menjelaskan semua, cuman sekarang saya lagi menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan dalam argumentasi yang paling sering dilakukan. Nah saudara, saya akan bahas 4 di sini. Tadi ada berapa ya? Pertama adalah ad hominem, 2 adalah red herring, ketiga adalah appeal to otoritas, pakai authority ya. Keempat adalah false dilemma atau limiting option fallacies. Yang kelima adalah hasty generalization. Jadi cukup saya berikan contoh 5 saja ya saudara. Ini fallacies itu banyak sekali. Ada juga namanya gambler fallacies ya, kekeliruan cara pikir seorang penjudi. Dan saya bisa melakukan memberikan suatu argumen yang bagus kepada penjudi yang langsung saya bisa ambil kesimpulan dan penjudi itu nggak pernah menang. Nah, tapi itu harus banyak logika yang diberikan agar bisa menjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh penjudi itu tidak akan pernah menang gitu loh ya. Saudara, nah penutup saudara, contoh-contoh ini menyoroti pentingnya terlibat dalam penalaran logis yang tepat ketika menafsirkan kitab suci. Saya nggak ada ruang untuk membahas banyak kekeliruan logika lainnya di sini, seperti terkait dengan appeal to emotion, nah ya, seruan emosional, ada penolakan tidak sopan, analogi yang tidak tepat, seruan yang terlalu sederhana kepada otoritas, kekeliruan yang didasarkan pada argumentasi yang samar-samar, atau penggunaan ekspresi yang jelas yang serupa secara tidak tepat. Cukuplah untuk mengatakan bahwa setiap pelayan Tuhan yang benar-benar menginginkan persetujuan Tuhan, approval from God dalam penangannya terhadap kitab suci, akan melakukannya dengan baik untuk menerapkan dirinya dengan sungguh-sungguh pada prinsip-prinsip logika yang sehat dan penalaran yang tepat. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat Bible Study malam hari ini, kiranya dengan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan bagi kami, untuk kami terus belajar sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mengenal Tuhan, sehingga kami ketika kami menemui hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang tidak benar, kami mengetahui apa yang harus kami kerjakan, kami katakan, sebab Engkau terus mengajarkan kami, sehingga kami boleh menjadi jawaban bagi setiap orang, bagi mereka yang mau menyesatkan kami memiliki Kristus yang memberikan pengetahuan bagi kami, memberikan hikmat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak David, yang terus mengajarkan buat kami, kiranya terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami juga semakin hari diberikan hikmat pengertian di dalam mengikuti Engkau, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangganya, kiranya Engkau terus membawa hamba-Mu ini semakin hari semakin naik dan bukan turun, dan karunia-karunia pengajarannya dalam kehidupannya, sehingga terus dibagikan bagi kami semuanya ini. Terima kasih, berikan juga kesehatan buat hamba-Mu, selama kami mengiring Engkau, terus nyatakan terus bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami.
Sehingga di tahun ini Tuhan, kami mengalami perubahan demi perubahan, diperbaharui dari hari ke hari semakin mengenal Yesus, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami beristirahat, ya kiranya esok hari kami boleh melihat hari yang baru, berkat-berkat yang baru, yang sesuai Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih, kami ucap syukur, dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat yang dari Engkau. Silakan Pak David untuk doa Mari berkat. jemaat-jemaat Kristus, semoga Allah damai sejahtera mengutuskan jemaat Tuhan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.